Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita kembali lagi bersama saya Sally Fitri Andini dalam pembahasan mengenai determinan dan inverse matrix. Oke, dalam determinan dan inverse matrix, kita akan membahas mengenai determinan matriks persegi, sifat-sifat determinan, inverse matriks persegi ordo 2, dan inverse matriks persegi ordo 3. Pertama, di sini terdapat determinan matriks persegi. Determinan pada suatu matriks A biasanya diberi notasi det atau menulis seperti simbol di samping. Misalnya, matriks dengan ordo 1, yaitu A sama dengan 6, maka determinan dari matriks tersebut adalah 6. Tolong perhatikan kegiatan berikut ini. Misalkan, A, matriks berordo 2, merupakan bentuk dari matriks persamaan linier. 6x plus 5y sama dengan 10. 3x minus 2y sama dengan 6. Nyatakan dalam bentuk matriks, lalu diperoleh matriks 6, 5, 3, minus 2 dengan matriks X dan Y sama dengan hasil matriks yaitu 10 dan 6. Sehingga kita memperoleh nilai matriks A ialah 6, 5, 3, dan minus 2. Lalu kita tentukan penyelesaian dari dua persamaan di atas, maka diperoleh untuk nilai X, kita memperoleh hasil minus 20, minus 30, per minus 12, minus 15. Dan Y sama dengan 36 dikurangi 30 per minus 12, minus 15. Selanjutnya, terdapat cara mencari determinan matriks persegi ordo 2. Misalnya, untuk matriks A, yaitu A11, A12, A21, A22. Lalu kita mencari persamaan dari A1X plus B1Y sama dengan C1 dan A2X dikurangi B2Y sama dengan C2. Lalu kita memperoleh sistem persamaan linier tersebut dapat disajikan dengan matriks, yaitu matriks A1, B1, A2, B2. Tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut, maka kita peroleh penyelesaiannya ialah X sama dengan B2 dikali C1 dikurangi B1 dikali C2 per A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1 dan Y sama dengan A1 dikali C2 dikurangi A2 dikali C1 per A1 dikali B2 dan A2 dikali B1. Selanjutnya, nilai pada A1B2 dikurangi A2B1 disebut determinan dari matriks A1, B1, A2, B2. Nah, dengan demikian, determinan matriks persegi ordo 2 didefinisikan sebagai berikut. Definisi determinan matriks persegi. Misalkan, matriks A sama dengan A11, A12, A21, A22, maka determinan matriksnya ialah A11, A12, A21, A22. Nah, di sini kita lihat bahwa ada panah yang saling menyilang di mana A11 searah dengan A22 yang merupakan diagonal sekunder dari matriks tersebut. Lalu A21 searah dengan A12 yang merupakan diagonal utama dari matriks tersebut. Jadi, untuk menentukan nilai determinan dari matriks, kita lihat arah panah dari diagonal sekunder dikurangi
arah panah diagonal utama, yang menghasilkan A11 dikali A22 dikurangi A21 dikali A12. Maka determinan matriks pada ordo 2x2 adalah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dikurangi hasil kali elemen-elemen pada diagonal sekunder. Selanjutnya, terdapat contoh soal determinan matriks persegi ordo 2. Pertama, tentukan determinan A jika matriks tersebut terdiri dari -2, 3, -5, dan -4. Yang kedua, tentukan K jika matriks tersebut terdiri dari 2, 3, 4, dan K sama dengan 12. Selanjutnya, kita akan mencari penyelesaian dari permasalahan berikut. Pertama, penyelesaian untuk soal pertama yang ditanyakan ialah determinan matriks A. Maka kita dapat menuliskannya dengan det A sama dengan matriks -2, 3, -5, -4. Sesuai dengan penjelasan yang tadi, untuk mencari determinan pada matriks 2x2, kita mengurangi antara diagonal sekunder dikurangi dengan diagonal utama, di mana diagonal sekunder tersebut ialah -2 dan -4, dan dikurangi dengan diagonal utamanya ialah 3 dan -5. Maka penyelesaiannya ialah -8 ditambah 15 sama dengan hasilnya ialah 23. Jadi untuk determinan matriks A pada nomor 1 ialah 23. Selanjutnya, untuk menentukan K pada matriks nomor 2, yaitu kita mengurangi antara diagonal sekunder dengan diagonal utama, di mana diagonal sekunder tersebut ialah 2 dan K, dikurangi dengan diagonal utama, yaitu 3 dan 4 sama dengan 12. Selanjutnya, 2 dikali K dikurangi 3 dikali 4, yaitu 2K dikurangi 12 sama dengan 12. Maka nilai K diperoleh yaitu 12. Determinan matriks persegi ordo 3. Misalkan A sama dengan matriks A11, A12, A13 sampai matriks A33. Nah, terdapat dua cara untuk menghitung determinan pada matriks 3x3. Cara pertama menggunakan aturan Sarus, dan cara kedua menggunakan minor cofactor. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mencari determinan dengan menggunakan aturan Sarus, yaitu diagonal-diagonal tersebut merupakan aturan dari Sarus untuk menentukan determinan ordo pada matriks 3x3. Seperti berikut ini, det A sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A33 ditambah A12 dikali A21 dikali A32, lalu dikurangi oleh A13 dikali A22 dikali A31 dan dikurangi A11, A23, A32, lalu dikurangi lagi A12, A21, dan A33. Diingat ya adik-adik untuk menentukan determinan matriks persegi ordo 3 menggunakan aturan Sarus. Selanjutnya terdapat contoh soal determinan matriks persegi pada ordo 3. Tentukan determinan dari matriks menggunakan cara Sarus. Pada matriks 3, 4, -1, 4, 6, 2, 8, -2, dan 3. Maka penyelesaian dari permasalahan tersebut ialah langkah pertama, kita salin dua kolom pertama sebelah kanan tanda pisah. Selanjutnya, pada langkah kedua, buat diagonal utama dan dua garis yang sejajar diagonal utama, dan buat diagonal sekunder matriks dan dua garis yang sejajar diagonal sekunder. Maka untuk determinan A pada matriks 3x3 diperoleh bahwa 3 dikali 6 dikali 3 ditambah 4 dikali 2 dikali 8 ditambah -1 dikali 4 dikali -2 dikurangi -1 dikali 6 dikali 8 dikurangi juga 3 dikali 2 dikali -2 dan dikurangi
4 dikali 4 dikali 3. Untuk perhitungannya kita hasilkan dulu. 3 dikali 6 dikali 3 yang memperoleh hasil 54. Sampai kita mengkalikan 4 kali 4 kali 3 dengan hasil minus 48. Lalu kita memperoleh hasil akhir dari determinan A pada matriks ordo 3 kali 3 ialah sebesar 138. Selanjutnya terdapat langkah-langkah yang ditempuh metode minor kofaktor sebagai berikut. Terdapat determinan A dengan rumusnya ialah sigma n menuju J sama dengan 1, di mana Aij dikali Cij dengan Aij sama dengan elemen-elemen pada matriks Aij. Determinan A sama dengan A11, A12 sampai A33 sama dengan sigma n menuju J, J sama dengan 1, lalu dikali minus 1 pangkat 1 plus J dikali Aij dikali Mij. Untuk minor baris 1 dan kolom 1 dengan cara kita menutup baris 1 dan kolom 1 pada matriks 3 kali 3 tersebut. Lalu kita didapatlah hasil A22, A23, A32, A33. Selanjutnya, untuk menentukan minor baris 1 kolom 2 pun sama. Kita menutup angka yang ada pada baris 1 dan kita juga menutup angka yang ada pada kolom 2 sehingga diperolehlah A21, A23, A31, dan A33. Selanjutnya untuk M13 pun memiliki cara yang sama seperti M11 dan M12 dengan cara menutup baris 1 dan kolom 3, di mana kita akan memperoleh hasilnya ialah A21, A22, A31, dan A32. Maka, determinan dari matriks dengan ordo 3 kali 3 dengan menggunakan aturan minor kofaktor ialah diperoleh bahwa A22, A23, A32, A33 ditambah A21, A23, A31, A33 ditambah A21, A22, A31, dan A32. Selanjutnya terdapat contoh soal determinan matriks persegi ordo 3. Tentukan determinan dari matriks menggunakan cara minor. Dengan matriksnya ialah 3, 4, minus 1, 4, 6, 2, 8, minus 2, dan 3. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, hitung minor M11, M12, dan M13. M11 itu menunjukkan minor baris 1 dan kolom 1 ya adik-adik. Harap diingat. Nah, untuk menentukan M11-nya ialah terdapat matriks 3, 4, minus 1, 4, 6, 2, 8, minus 2, dan 3. Nah, selanjutnya untuk menentukan minor pada baris 1 dan kolom 1 ialah dengan cara kita menutup angka yang ada pada baris 1 dan menutup angka yang pada kolom 1, sehingga kita peroleh minor dari baris 1 dan kolom 1 ialah matriks 6, 2, minus 2, dan 3, di mana selanjutnya kita menentukan determinan dari matriks tersebut ialah dengan cara kita mengkalikan 6 dan 3 lalu dikurangi perkalian minus 2 dan 2 sehingga diperoleh 18 ditambah 4 sama dengan 22. Selanjutnya untuk minor baris 1 dan kolom 2 kita akan menutup baris 1 dan kolom 2, di mana kita akan memperoleh hasil yaitu 4, 2, 8, dan 3, dan kita kalikan lagi seperti pada menentukan determinan di ordo 2 kali 2 sehingga diperoleh 12 dikurangi 16 sama dengan minus 4. Untuk matriks 1, 3 yaitu matriks pada baris 1 dan kolom 3 kita akan menutup angka yang ada pada baris 1 dan pada kolom 3 sehingga diperoleh 4, 6, 8, dan minus 2. Lalu kita mengkalikan lagi antara diagonal sekunder dikurangi dengan perkalian pada diagonal utama sehingga diperoleh hasilnya ialah minus 56. Untuk langkah 2-nya dalam mencari determinan dengan menggunakan langkah minor kofaktor ialah penjabaran persamaan untuk determinan 3 kali 3 selalu memberikan hasil
determinan sama dengan A11 dikali M11 dikurangi A12 dikali M12 ditambah A12 dikali M12. Untuk langkah yang ketiga yaitu hitunglah determinan A dengan mensubstitusi A11, A12, A13 dan M11, M12, M13 sehingga determinan A ialah 3 dikali 22 dikurangi 4 dikali minus 4 dan dikurangi minus 1 dikali minus 56 sehingga hasil yang diperoleh ialah 138. Nah, hasil ini sesuai dengan hasil pada saat kita mencari determinan pada matriks 3x3 dengan menggunakan aturan Sarus. Selanjutnya terdapat sifat-sifat determinan. Pertama, apabila semua elemen dari salah satu baris dan kolom sama dengan 0, maka determinan tersebut adalah 0. Perhatikan contoh berikut. Misalkan B dengan matriks 0, 0, 0, minus 4, 2, 3, 2, 1, dan 2. Karena pada matriks B terdapat baris 1 dengan elemennya ialah 0, maka untuk determinan matriks tersebut ialah 0. Sama halnya dengan matriks C, di mana terdapat kolom 2 memiliki elemen 0 semua. Maka kita sudah langsung dapat menentukan determinan pada matriks tersebut, yaitu menghasilkan nilai 0. Poin yang kedua ialah apabila semua elemen dari salah satu baris dan kolom itu sama dengan elemen-elemen baris dan kolom lain, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Perhatikan contoh berikut. Terdapat matriks E dengan elemen 2, 1, 3, 3, 5, minus 4, 2, 1, 3. Nah, kita perhatikan bahwa dalam matriks E ini terdapat persamaan elemen, yaitu pada baris pertama dan pada baris ketiga memiliki nilai elemen yang sama. Maka determinan tersebut dapat langsung kita tentukan, yaitu hasilnya ialah 0. Poin yang ketiga ialah jika K bilangan tetap dan A adalah suatu matriks persegi pada ordo n, maka berlaku determinan K kali A sama dengan K pangkat n dikali determinan A. Poin yang keempat ialah determinan dari perkalian matriks sama dengan perkalian dari determinan masing-masing matriks, maka berlaku determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Poin yang kelima ialah determinan suatu matriks persegi dengan determinan transpos matriksnya adalah sama besarnya, maka berlaku determinan A sama dengan determinan matriks transpos. Lalu yang keenam ialah determinan suatu matriks dengan determinan invers matriksnya adalah saling berkebalikan, maka berlaku determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Jadi diingat ya, kalau misalnya determinan transpos itu hasilnya akan sama dengan determinan matriksnya. Tapi kalau determinan inverse matriks itu hasilnya akan berkebalikan dengan determinan matriksnya. Selanjutnya terdapat inverse matriks persegi ordo 2. Definisi inverse matriks persegi ordo 2. Jika A adalah matriks persegi ordo 2 dan A-1 adalah inverse dari matriks A, maka A kali A pangkat minus 1 sama dengan A pangkat minus 1 dikali A, maka diperoleh I2. I2 ini merupakan matriks satuan ordo 2. Nah, rumus dari inverse matriks ordo 2 kali 2 ialah misalkan terdapat matriks A yaitu A, B, C, D dengan AD min BC tidak sama dengan 0. Inverse matriks A dapat dicari dengan seperti berikut ini, di mana inverse A atau inverse matriks A sama dengan 1 per determinan dikali D minus B minus C dan A. Lalu sama dengan 1 per AD min BC dikali D min B min C min A, di mana determinan dari matriks tersebut sama dengan 0.
Selanjutnya terdapat matriks singular dan non-singular. Tidak semua matriks memiliki invers. Suatu matriks A memiliki invers A pangkat minus 1 jika berlaku A kali A pangkat minus 1 sama dengan A pangkat minus 1 dikali A sama dengan IN. Matriks yang memiliki invers disebut matriks non-singular. Jika matriks yang tidak memiliki invers maka disebut matriks singular. Harap diingat ya adik-adik, dan jangan sampai ketukar antara matriks non-singular dan matriks singular. Selanjutnya ada definisi matriks singular dan non-singular. Sebuah matriks persegi A dikatakan singular atau tidak memiliki invers jika determinan dari matriks persegi itu sama dengan 0. Atau jika determinan A sama dengan 0 maka A matriks singular. Jika determinan A tidak sama dengan 0 maka matriks A non-singular. Selanjutnya terdapat contoh soal matriks singular. Diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 4, 3 dan I sama dengan 1, 0, 0, 1. Maka carilah bilangan X sehingga matriks A minus XI adalah matriks singular. A minus XI sama dengan 1, 2, 4, 3 dikurangi X dikali matriks I 1, 0, 0, 1 sama dengan 1, 2, 4, 3 dikurangi X, 0, 0, X. Maka diperoleh 1 min X, 2, 4, dan 3 minus X. Penyelesaiannya ialah syarat A dikurangi XI. Singular adalah determinan A dikurangi XI sama dengan 0. Determinan tersebut ialah 1 min X, 2, 4, 3 min X sama dengan 0. Kita kali silang antara elemen yang ada pada matriks tersebut, lalu diperoleh 1 min X, 3 min X dikurangi 4 dikali 2 sama dengan 0. Karena kita memperoleh suatu fungsi persamaan kuadrat, maka kita faktorkan untuk mencari nilai X-nya, dimana X min 5 dan X plus 1 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Maka X yang memenuhinya ialah X sama dengan 5 atau X sama dengan minus 1. Selanjutnya terdapat sifat-sifat invers matriks. Adapun sifat invers matriks yang banyak digunakan adalah yaitu dalam kurung A invers pangkat minus 1 sama dengan A. Dan yang kedua ialah dalam kurung A kali B pangkat minus 1 sama dengan B pangkat minus 1 dikali A pangkat minus 1. Selanjutnya, invers matriks persegi ordo 3. Menentukan invers matriks dengan metode OBE operasi baris elementer dilakukan dengan cara, misalnya, Anda akan menentukan invers matriks A dengan elemen 1 minus 2 minus 6 1 minus 1 2 2 minus 3 minus 1. Maka buatlah suatu matriks keseluruhan yang berbentuk matriks A dengan matriks identitas, di mana matriks A-nya itu merupakan matriks yang berisikan elemen-elemen dari mulai 1 minus 2 minus 6 sampai minus 1, dan matriks identitasnya itu terdiri dari 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Secara singkat, bentuk matriks A dengan matriks identitas kita ubah menjadi matriks identitas menjadi matriks invers. Adapun OBE yang bisa digunakan pada matriks keseluruhan matriks A dengan matriks identitas ialah sebagai berikut. Menukar letak dan baris. Menggantikan suatu baris dengan hasil operasi baris semula dikalikan dengan K, di mana K tidak boleh sama dengan 0. Mengganti suatu baris dengan hasil operasi antara baris itu dijumlahkan dengan baris lain yang telah dikalikan dengan bilangan K, dengan K juga tidak boleh sama dengan 0. Untuk jelasnya, ubahlah matriks A dengan matriks identitas pada bintang 1 menjadi matriks identitas dengan matriks A invers. Maka pertama, kita akan ubah baris kedua dan baris ketiga pada kolom pertama di matriks A. Kita ubah menjadi 0 dengan cara B2 sama dengan minus 1B1 ditambah B2. B3 sama dengan minus 2B1 ditambah B3. Karena jika kita jabarkan, minus 1 dikali B1 ditambah B2 ialah
Minus 1 dikali elemen dari B1 ialah 1, ditambah elemen dari B2 yaitu 1. Jika minus 1 dikali 1 sama dengan minus 1 dan ditambah 1, maka itu akan menghasilkan hasil 0. Selanjutnya, kita akan mengubah elemen pada baris 1 dan baris 3 di kolom 2, kita jadikan 0. Dengan cara B1 sama dengan 2B2 ditambah B1, dan B3 sama dengan minus 1 B2 ditambah B3. Maka pada elemen baris pertama dan baris ketiga di kolom kedua itu berubah menjadi 0. Serta kita jadikan elemen pada baris 3 kolom 3 kita jadikan sebagai nilai 1. Dengan cara B3 sama dengan 1/3 B3, maka diperoleh pada baris 3 dan kolom 3 hasilnya ialah 1. Selanjutnya kita akan menentukan nilai pada B1, yaitu B1 sama dengan minus 10 B3 ditambah B3, dan B2 sama dengan minus 8 B3 ditambah B3, dan B2 sama dengan minus 8 B3 ditambah B2, dimana ini merupakan hasil untuk matriks di sebelah kanan yang menghasilkan minus 10/3 dan minus 8/3. Karena angka tersebut awalnya 0, jadi kita masukkan nilai agar angka tersebut tidak menjadi 0. Nah, dengan demikian inverse matriks A adalah A inverse sama dengan 7/3, 16/3, minus 10/3 sampai 1/3. Itu merupakan hasil dari inverse matriks A. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.